Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mempelajari materi bab 2 IPA untuk siswa kelas 7 SMP bagi kalian yang bersekolah di sekolah penggerak. Sudah lama menjadi topik pembicaraan dunia bahwa terjadi peningkatan suhu secara global. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub meleleh. Wah, bahaya tuh kalau terus-menerus terjadi. Kenapa es bisa meleleh? Apa yang terjadi saat meleleh? Bisakah kita memperlambat proses melelehnya es? Pada bab ini, kita akan mempelajari zat dan perubahannya dengan subtopik sebagai berikut. Kita awali dengan topik wujud zat dan model partikel. Amati beberapa gambar berikut yang sering kamu jumpai sehari-hari. Coba deh kamu kelompokkan jadi beberapa kelompok. Misalnya begini nih. Nah, apa dasar yang digunakan untuk pengelompokan ini? Barangkali kamu masih ingat penggolongan benda menjadi benda padat, cair, dan gas saat kalian masih SD. Semua benda kita kenal sebagai materi. Menurut wujudnya, materi dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Sifat ketiganya bisa kita identifikasi dari model partikel yang menyusun zat tersebut. Partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Karena saking kecilnya, maka untuk menjelaskan, maka dibuat modelnya. Partikel-partikel selalu bergerak dan terdapat tarikan antara partikel yang satu dengan yang lainnya. Keadaan partikel ini berbeda-beda pada setiap jenis zat. Mari kita pelajari masing-masing sifat dari zat padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel rapat dan teratur, sehingga gerakan partikel sangat terbatas, hanya bisa bergetar. Dikarenakan juga gaya tarik antar partikel sangatlah kuat. Zat cair memiliki bentuk sesuai wadahnya, volumenya tetap, terdapat jarak antar partikel, dan gaya tarik antar partikelnya agak kuat. Zat gas memiliki bentuk dan volume berubah-ubah. Jarak antar partikelnya sangatlah renggang. Gaya tarik antar partikel sangat lemah. Nah, partikelnya mudah bergerak. Siapa yang pernah bikin teh celup sendiri? Tuang air panas, kemudian masukkan teh celupnya. Tambahkan gula sesuai keinginan, jadi deh. Coba lihat tehnya. Tanpa diaduk pun bisa merata ya. Nah, peristiwa ini dapat terjadi karena partikel-partikel dalam zat cair dapat bergerak sehingga memungkinkan terjadinya difusi. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang partikelnya lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Difusi dapat terjadi pada zat cair dan zat gas. Sama halnya dengan zat cair yang partikel penyusunnya dapat bergerak. Partikel zat gas lebih bebas lagi gerakannya, sehingga juga dapat mengalami difusi. Misalnya, ayahmu sedang menikmati kopi di ruang tamu, padahal kamu lagi belajar di kamar. Masih bisa membaui aroma kopi kan? Masakan ibumu juga tercium lezatnya, jadi pengen buru-buru udahan belajarnya. Kakakmu yang mau kencan juga ketahuan nih, tumben-tumbenan pakai parfum. Aroma bau-bauan dibawa oleh udara yang merupakan partikel gas untuk sampai ke indera penciuman. Partikel gas bergerak secara acak, dapat bertabrakan atau bertumbukan dan sangat cepat. Sehingga bau-bauan tersebut dapat dirasakan walaupun jaraknya cukup jauh dari sumber bau. Bagaimana kita bisa mencium aroma masakan dan bau lainnya? Saat kita bernapas, aroma bau-bauan masuk ke rongga hidung atau nostril. Aroma tersebut bertemu dengan rambut-rambut halus atau silia yang Masih ingatkah adik-adik, kita sudah membahas tentang nama-nama jaringan tumbuhan. Jaringan-jaringan tersebut akan berkumpul menjadi satu membentuk organ tumbuhan. Ada 3 organ utama pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun.
Jaringan apa saja ya yang menyusun ketiga organ utama tersebut? Yuk saksikan penjelasannya di video ini. 150 gen penciuman. Kamu pernah ketemu anjing pelacak? Anjing pelacak dilatih untuk membantu polisi menemukan obat-obatan terlarang atau buronan. Anjing pelacak ini memiliki 220 juta sel reseptor pembau dan 1100 gen penciuman. Wah, manusia kalah ya. Tapi ada yang lebih hebat lagi loh. Penelitian menunjukkan bahwa gajah Afrika adalah makhluk hidup dengan gen penciuman terbanyak, yaitu 2000 gen. Wah, kalau gitu polisi pakai gajah Afrika aja kali ya untuk melacak buronan. Heboh nggak tuh? Lanjutan video pembelajaran IPA, zat dan perubahannya, bagian kedua, untuk sekolah penggerak. Topik kedua yaitu perubahan wujud zat. Mari kita pelajari. Kamu pernah belajar tentang segitiga perubahan wujud zat? Zat dapat berubah wujudnya baik saat menerima panas maupun melepaskan energi panas. Bagaimana keadaan partikel-partikel zat ketika sedang berubah wujud? Kita ulas sedikit ya. Dimulai dengan peristiwa meleleh atau mencair dan membeku. Es berubah jadi air adalah peristiwa yang sangat biasa kamu jumpai sehari-harinya. Iya dong, suka minum es teh? Atau Thai tea? Atau boba? Atau minuman kekinian lain? Nah, nggak seger tuh kalau nggak pakai es batu. Tapi saking asiknya minum, kamu nggak sempat mengamati perubahan wujud es. Apalagi mikirin kok bisa ya? Apa yang terjadi jika zat padat dipanaskan atau berada di tempat yang suhunya lebih tinggi? Kemarin kamu telah mempelajari model partikel yang ada dalam suatu zat. Zat padat memiliki partikel yang teratur, sangat berdekatan, dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Bagaimana nih partikel zat padat saat dipanaskan? Energi panas menyebabkan partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat sehingga membentuk sedikit ruang antara partikel. Sama nih kayak kamu, kalau udah menerima pasokan energi setelah kamu makan, bakalan bersemangat dan melakukan banyak gerak, ya kan? Ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Peristiwa ini kita kenal dengan sebutan meleleh atau mencair. Kebalikannya, jika air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku, yaitu berubah wujud menjadi zat padat. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, maka partikel-partikel akan bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel, dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Selanjutnya, menguap dan mengembun. Saat memanaskan air seperti ini nih, ada dua hal yang terjadi. Ketika dipanaskan, lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Gelembung akan naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap air. Peristiwa ini namanya mendidih. Dan proses di mana zat cair berubah wujud menjadi zat gas kita sebut dengan menguap. Jadi, menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Bagaimana keadaan partikel-partikelnya? Mirip dengan peristiwa meleleh tadi sih, panas menyebabkan partikel-partikel dalam zat cair bergetar lebih cepat, sehingga menambah ruang antara partikel. Ikatan antara partikel akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat gas. Mengembun atau kondensasi adalah kebalikan dari menguap. Pada proses kondensasi, panas dari gas berpindah ke udara sekitarnya. Contohnya dapat kamu temui di pagi hari, banyak daun-daun basah, padahal nggak turun hujan. Nah, itu asalnya dari peristiwa mengembun. Uap-uap air di udara menjadi titik-titik air akibat dinginnya malam.
Selanjutnya, menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan. Peristiwa sublimasi es kering sering dimanfaatkan pada konser untuk membuat efek asap saat penampilan musik dan acara lainnya. Kamper ataupun kapur barus juga kalau kamu letakkan di lemari, sebulan kemudian hilang deh. Padatannya udah jadi gas semua, kemudian mengisi ruang yang tidak bisa kamu lihat. Nah, kalau gambar ini merupakan bukti adanya peristiwa kristalisasi, terbentuknya jelaga pada knalpot, dan terbentuknya butiran salju ketika musim dingin. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Keadaan partikel dari perubahan wujud zat ini mirip seperti penjelasan tadi ya. Ayo, bisa nggak kamu jelasinnya? Yang penting, ingat-ingat tentang model partikel zat dan sifatnya yang dipelajari kemarin itu loh. Nah, pasti sudah sering sekali mendengar kata titik leleh dan titik didih. Sebenarnya, apa sih itu? Kita akan pakai grafik perubahan wujud zat untuk penjelasannya. Grafik ini menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan es hingga menjadi uap air. Sumbu X menunjukkan waktu pemanasan. Sumbu Y menunjukkan data suhunya. Suhu awal menunjukkan minus 20 derajat Celcius, dan wujud zatnya adalah padat yang merupakan es batu. Dilakukan pemanasan sehingga suhu naik menjadi 0 derajat Celcius. Pada prosesnya masih berwujud padat. Terus dilakukan pemanasan, namun suhu tidak berubah. Mengapa? Energi panas yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud zat, yaitu mencair atau meleleh. Dan pada proses tersebut tidak ada perubahan suhu. Suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut titik leleh atau titik lebur. Sebaliknya, suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Dalam hal ini, titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Ketika semua es sudah berubah menjadi air dan terus dipanaskan, maka suhu akan mulai naik lagi. Suhu naik sampai 100 derajat Celcius, kemudian akan konstan walaupun tetap dipanaskan. Pada suhu 100 derajat Celcius, energi panas yang diberikan digunakan untuk mengubah air menjadi gas atau proses menguap. Suhu konstan ini disebut titik didih. Suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Nah, begitu tuh. Ternyata kalau kita memberikan energi panas atau kalor ke suatu benda, tidak melulu suhunya naik, tapi bisa juga terjadi perubahan wujud zat. Terakhir, coba kamu pikirkan, besi adalah zat padat yang keras, sulit dibengkokkan. Tukang las dapat menyambungkan besi atau membengkokkannya dengan cara harus mengubah besi tersebut menjadi cair dulu. Sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh? Jelaskan alasanmu juga ya.